Selamanya kau hebat. Selamanya kau hebat bagiku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Berapa banyak yang menerima kehebatan dan keajaiban Tuhan tahun ini. Dia akan bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Lepaskan ekspresimu, kita memuji Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
Seberapa lama kita mengikut Tuhan? Ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun bahkan lebih. Dan seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Dapatkah kita menghitungnya? Terlalu banyak yang Tuhan berikan buat kita. Syukur bagi Allah kita. Segala puji kemuliaan hanya bagi Dia. Jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah Haleluya Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan daripada seluruh sedang jemaat-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami tidak dapat menghitungnya satu persatu Tuhan, tetapi kami memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau yang tidak pernah melalaikan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini, kami telah menaikkan syukur kami Tuhan, melalui puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, karena firman-Mu berkata bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Bukakanlah setiap rahasia firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami mau melakukannya Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah Engkau kirimkan bagi kami di tempat ini. Suci dan kuduskan dia Tuhan, agar Tuhan benar-benar firman yang disampaikan itu semuanya datang daripada Tuhan. Tuhan, suci dan kudus kami semua Tuhan. Kami mau menyediakan tanah hati kami yang terbaik bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Sekaligus bagi yang melihat melalui YouTube, saudara mengetik GKJ Family, tolong tekan subscribe supaya saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah online kami. Dan juga yang melihat melalui tayangan televisi First Media, kami siaran 5 kali seminggu, tetapi untuk hari Minggu Prime Day kami siar setiap hari Minggu jam 7 dan jam 12 WIB atau jam 8 dan jam 1 WITA. Channel Sien 390 HD, puji nama Tuhan. Untuk periode kali ini kita akan kedatangan seorang pembicara yang luar biasa, salah satu pembicara favorit saya ya. Dan beliau ini masa lalunya luar biasa, sampai sekarang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Bapak Pendeta Jos Ferry Parluhutan, waktu dan tempat saya berikan. Shalom. Saya periksa data saya dan kali terakhir saya melayani adalah tanggal 15 Januari 2017 jam 5 sore, 5 tahun. Dan waktu itu sepertinya rambut emang udah nggak ada juga, jadi Anda pasti nggak pangling. Tapi 2017 waktu itu, ya sekarang yang pasti lagi nunggu cucu keempat ya. Saya percaya bahwa topik bicara tentang hati adalah melulu tentang hal yang sangat fundamental dan sekaligus hal yang sangat klasik di dalam kekristenan. Dan bicara soal menjaga hati pada kesempatan ini ada 3 perkara kenapa Anda dan saya harus menjaga hati. Yang pertama adalah karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Ya, ini yang pertama. Tidak ada seorang pun yang terlahir di dunia ini tanpa Tuhan pesan dia untuk keluar ada di dunia ini. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Buat jemaat Tuhan yang angkatan milenial mungkin nggak terlalu paham di mana ayat ini pernah dijadikan lirik lagu rohani. Buat kita yang semi kolonial mungkin biasa dengar ini ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dan menarik adalah sampai hari ini Lembaga Alkitab Indonesia tidak mengupdate kata yang digunakan. Karena terjemahan yang paling mendekati itu justru diterjemahkan oleh versi barat. Di King James Version yang terbaru itu paling mendekati. Di sana narasinya tertulis demikian. The steps of a good man are ordered by the Lord. Ini yang paling mendekati.
Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia justru itu membingungkan narasinya. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sampai di situ kita firm dulu. Kalau Tuhan menetapkan berarti tidak akan ada terjadi yang namanya terpengaruhi oleh goncangan atau turbulensi kehidupan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau Tuhan sudah menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, kenapa kok jatuh? Nah, ini dia. Jadi rupanya memang terjemahan paling mendekati di King James mengatakan bahwa hidup setiap orang itu harusnya memenuhi apa yang Tuhan pesan dalam hidupnya. Dan untuk memenuhi pesanan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, maka adalah sesuatu yang mungkin terjadi, Anda menjadi kelelahan. Dan kelelahan itulah yang terkadang membuat Anda dan saya terjatuh. Jadi di sini teks terjatuhnya bukan jatuh dalam dosa, tetapi kelelahan untuk memenuhi pesanan Tuhan, dan itu sangat-sangat natural. Nah, bicara tentang hidup Anda dan saya, pesanan Tuhan, apa urusannya dengan menjaga hati? Begini, hati pada dasarnya adalah sebuah software, tools yang Tuhan berikan, perangkat lunak dalam diri setiap manusia. Kah itu orang percaya maupun dia bukan orang percaya, setiap orang lahir memiliki hati. Hati adalah sensor di mana seseorang akhirnya hidupnya bisa memenuhi apa yang Tuhan pesan. Hati nurani, istilah yang biasa kita kenal. Hati nurani adalah reserve, ya, sebuah alat di mana dalam diri manusia untuk Anda dan saya menjadi peka. Nah, ini yang mesti dijaga, karena kalau Anda nggak jaga, Anda bukan peka, Anda pekok. Ya, orang jadi pekok karena hatinya nggak peka lagi, sensornya mati, hatinya masih ada. Nah, hati nurani adalah reserve, wadah di mana Tuhan itu terkoneksi untuk apa yang Dia pesan dari hidup seseorang. Sehingga sedablek-dableknya manusia, orang tersebut masih memiliki kesadaran untuk berbuat baik. Kata Ibrani yang digunakan dengan istilah yetser itu mewakili kata hati nurani. Di dalamnya punya pengertian dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Bayangkan hati itu ngeborong semuanya. Jadi ketika seseorang salah ngomong, ya mungkin bisa karena kecepatan ngomong. Tapi memang firman bilang siapa banyak omong banyak salah. Ya. Tapi ini loh yang pasti nggak salah. Apa yang keluar pada dirimu itu semuanya sumbernya hati. Jadi kalau Anda bilang maksudnya nggak gitu, ya gitu. Ya, karena sumbernya dari sana, dorongannya dari sana, keinginannya dari sana, pikirannya dari sana, kemauannya dari sana. Bahkan kita akan menemukan istilah pikiran hati di dalam Alkitab. Anda bisa search, ada kata pikiran hati. Jadi rupanya ini itu lebih kuat dari sini. Ya. Dan olahannya ini itu sebelum out dia ke sini dulu. Ya. Dan bicara tentang hati nurani, kalau di dalam bahasa Ibrani modern bukan lagi digunakan istilah yetser, namun kali ini menggunakan istilah matchpun. Jadi ada dua kata di dalam bahasa Ibrani kuno, semi Aram dengan bahasa Ibrani modern untuk mewakili istilah hati nurani. Di mana dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah conscience atau suara hati. Pernah pasti di antara kita mendengar ikuti suara hati, begitu ya? Ya, ikuti.
Ini sebetulnya dilatar belakangi dengan pemahaman bahwa memang sesungguhnya hati itu adalah sensor, di mana seseorang mengikuti apa yang baik. Dunia berhenti sampai di situ pemahamannya. Tapi sesungguhnya adalah bagaimana kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, match pun ini terjemahannya mengacu kepada kompas atau penunjuk arah. Makanya ada beberapa lagu rohani itu sebelum dipilih WL pelan-pelan karena lagu itu sama dengan teologi, ada olah nalar, ada olah rasa. Jangan yang cuman olah rasa Anda andalkan, tapi olah nalarnya Anda tinggalkan. Ini gawat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Yuk baca Alkitabnya biar ngerti. Orang yang gak ngerti rencananya, emangnya gak pernah buka Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu ada level di atas rencana, namanya rancangan. Nah, rancangannya udah dijabarkan, damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Di level rancangan Tuhan sudah buka, di level rencana nggak ngerti, itu kan dobos namanya. Ya. Bukan Tuhan yang bikin blur, tetapi karena hatinya bingung mau ngikuti yang mana. Nah, kompas di mana dalam keadaan tertentu hati itu bisa mengetuk jiwa manusia akan kebenaran. Sehingga lumrah seseorang belum diberitahu tentang yang benar dan yang salah, ketika dia berbuat sesuatu yang tidak benar, I don't know what the meaning with bahasa Indonesia, mungkin saya pakai bahasa Jawa, ndredeg you know. Ya, itu kayak deg-degan gitu. Sementara dia nggak tahu rule yang benarnya gimana. Tapi ketika lakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak dia rencanakan, itu ada sesuatu yang mengetuk jiwanya. Nah, hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Karena itu hati mesti dijaga, karena hati adalah sensor untuk Anda dan saya memenuhi pesanan Tuhan. Hati nurani, bahasa Indonesia menyerapnya dari bahasa Arab. Ada yang namanya Nur Aini di sini. Ya, Nur Aini itu artinya cahayanya hati. Jadi enggak sekedar perasaan, tapi perasaan yang terang begitu. Ya, ini namanya cahayanya hati. Habis dari sini ada yang punya anak kasih nama Nur Aini nanti. Nur Aini Haleluya Elizabeth. Ya, itu yang ngetik KTP-nya bingung nanti aktenya. Ini kiblatnya mau kemana? Timur Tengah atau ke Israel? Nah, yang kedua, kenapa Anda dan saya harus jaga hati? Karena hati Anda dan saya adalah tanda pengenal diri. Tuhan itu nggak bisa kamu kamuflase untuk mengenal kamu. Ya, kalau bicara soal pengenalan diri, dunia beda penilaian. Anda bisa main drama Korea satu dengan yang lain. Ya. Karena kan setiap pertanyaan WL di gereja manapun seantero Indonesia ini, apa kabar, harus dijawab luar biasa. Itu kayak sudah jadi Taurat. Ya, itu begitu siklusnya. Iya kan? Ya, hati-hati itu dengan Taurat ya, apalagi yang Taurat di worship leader tuh ya kan. Ref. Apa meneh? 3 itu apa Bu? Ref. Ini apa? Ya. Gini naik. Gini? Ya. Bisa bayangin tuh? Gereja Kristus Jawaban kapan waktu Tuhan kirim WL-nya buntung? Kelar kamu pemusik. Karena ngandelinnya itu kok, makanya mesti peka ya.
Hati Anda dan saya adalah tanda pengenal diri. Di mana sesama di dunia ini itu mengenal sesamanya itu selalu dari pencapaian loh. Ketika seseorang di usia yang sangat muda bisa mencapai pendapatan penghasilan di usia yang normalnya dia mencapai itu setengah abad, tapi baru seperempat abad dia sudah dapat semuanya. Dan dia akan dikenal hari ini Sultan. Ya, ada Sultan Denpasar di sini. Ya. Kalau di Jakarta sekarang lagi itu ngetrennya. Sultan, habis itu masuk penjara. Sultan, itu pamerin ini, pamerin itu. Padahal orang makin kaya makin males pamer karena nanti pajaknya kehitung. Ya, nah, ini loh, ini dunia. Dia kenal kamu dari tampilan luarmu. Dia kenal kamu dari apa yang kamu capai. Dia kenal kamu dari status sosial kamu. Itu dunia. Masalahnya itu bukan ukuran yang Tuhan pakai. Ya, kita kan sesama kan tampilannya kan casing. Problemnya Tuhan itu kenapa Anda mesti jaga hati? Problemnya Tuhan itu nggak peduli casing. Ini masalahnya. Ya. Kan semua bisa ada di depan sini. Karena kalau ini zamannya zaman perjanjian lama, saya pikir banyak kejadian Nadab dan Abihu ya. Nadab dan Abihu itu anaknya Harun yang setelah ditahbiskan menjabat, digebyur minyak urapan, lalu kemudian tugas pertama kali modar, selesai. Badannya hangus dibakar api Tuhan, bajunya utuh. Bisa bayangin kalau itu masih berlaku hari ini? Ya, ada singer hidup nggak bener malam minggu, pas baru nada pertama mati. Jadi akhirnya gereja Kristus Jawaban butuh ambulans. Banyak setiap ibadah untuk sortir. Yang nggak kudus pasti mati makanya ya. Jadi pengurus nanti ada 2 catatan. Berapa hari ini yang hadir, berapa yang mati, ya. Itu ada catatannya. Tapi kalau sekarang kan nggak gitu. Ya zaman anugerah ini kan semua bisa kamuflase kan. Di zaman anugerah ini Anda bisa acting semuanya kok. Ya. Yang nggak rohani bisa ngebangun image rohani kok. Ya. Shalom, shalom. Apa kabar? Haleluya. Gimana udah sarapan belum? Oh glory. Gimana papa mamamu kabarnya? Hosana. Sekarang tinggal di mana? Bethlehem. Entar lagi lu disalib di Golgota lu ya. Ya Anda bisa acting, bisa. Ya masalahnya Tuhan nggak bisa kamu actingin, itu loh problemnya. Makanya mesti jaga hati. Hati Anda dan saya adalah tanda pengenal diri. Di dalam Roma pasal 2 ayatnya ke-14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ada 2 pertanyaan klasik di dalam semester 1 kelas soteriologi di sekolah teologi pada umumnya. Ya, zaman saya masih jadi dosen tahun 96, terakhir saya jadi dosen 96, karena di tahun 96 pemerintah itu mengajukan ketetapan, tidak boleh lagi S1 mengajar. Ya, bahkan untuk mengajar diploma pun tidak diperkenankan. Ya, yang boleh punya SIM mengajar hanya S2. Nah, pada saat itu ya akhirnya saya memutuskan untuk tetap beli buku yang banyak, tapi nggak mungkin ambil kuliah lagi karena memang saya bisa S1 aja udah mujizat. Saya tuh nggak suka sekolah, beneran ya. Dari saya SD kecil kelas 3 tuh saya udah minta keluar sama ayah saya bilang ini guru nih goblok semua. Ya. Ayah saya bilang nggak mungkin goblok jadi guru.
Kalau pinter ngapain? Saya tiap hari ditanyain loh. Ini tambah ini berapa? Berapa? Katanya guru. Dia harusnya kasih tahu saya, bukan dia tanya saya kok. Gimana? Ya, ya memang itu bedanya anak cerdas dengan anak pintar ya. Ya. Biasanya di masa tua, anak cerdas itu punya perusahaan, anak pintar jadi direktur. Lu beneran, ya kan? Iya, makanya saya ya gini. Ya. Nah, dua pertanyaan klasik ini adalah yang pertama, apakah keselamatan itu bisa hilang? Itu yang pertama, paling sering ditanyain. Yang kedua pertanyaannya gini, bagaimana nasib keselamatan orang-orang yang dari hidup sampai dia mati, dia belum dengar nama Yesus. Terserah itu mau belum dengar Injilnya atau dia hidup di zaman di mana Yesus belum tampil di muka bumi. Ya. Nah, itu gimana? Nah, pertanyaan yang kedua itu jawabannya di Roma 2:14. Jadi rupanya hati itu menjadi salah satu, walaupun cuma 0,sekian%, itu menjadi sebuah klasifikasi keselamatan. Ya, Anda tidak bisa tipu-tipu di area itu. Ya. Itu rupanya terkait, di mana akhirnya oleh dorongan diri sendiri menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Makanya Anda yang udah tahu kebenaran tuh ya udah tahu yang benar, lakukan yang benar. Ya, bisa ucapkan bersama dengan saya, sudah tahu yang benar, lakukan yang, nah itu. Yang paling bikin stres iblis itu kan gitu, udah tahu yang benar, nyanyi paling jago kayak pahlawan, bahasa roh verbnya paling tinggi, tapi nggak benar hidupnya. Yang model begitu tuh iblis panggil dia bestie. Ya, ya, ya. Malah minder iblis kalau ada dia. Ada orang model gitu masuk gereja, iblis mundur. Iblis bilang nggak perlu saya lagi, ada dia. Cukup dia jadi agen. Ya, pasti kacau. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini narasi pada sebuah keadaan di mana seorang yang sejak kecilnya itu biasa mendengar suara Tuhan secara audible. Ya, Samuel ini kan biasa dengar suara Tuhan secara audible. Tapi ketika Tuhan utus dia untuk dia mengurapi the next king yang Tuhan pilih, karena memang Saul kan memang nggak dipilih Tuhan. Saul memang yang pilih itu orang Israel. Pada saat itu bangsa Israel itu mengikuti tren politik pada masa itu. Tren politik pada masa itu mengatakan bahwa sebuah bangsa itu valid menjadi sebuah bangsa apabila memiliki seorang raja. Nah, sementara Tuhan tidak pernah punya konsep bagi bangsa Israel untuk politik demokrasi. Konsepnya Tuhan buat mereka adalah teokrasi. Ya. Nah, cuman bandel, akhirnya ikutin tren politik. Dipilihlah pria elemen pertama di muka bumi ini, namanya Saul, penuh dengan otak, randuwe otak, kan begitu. Ya, ya. Anda bisa periksa di Alkitab, ini dipilih, dia bukan seorang Saul, cendekia, enggak. Dia dipilih karena perawakannya. Jadi karena badannya bagus saja dipilih. Tapi kan setiap ada perang, pertempuran ngumpet. Bikin keputusan rapenang genah, kan itu, ya. Karena memang dipilih, ya, sama mereka. Nah, Tuhan ketika ya sudahlah, karena ini situasi, karena memang banyak ini ya. Dari zaman perjanjian lama tuh orang bisa dealingnya sama Tuhan tuh sampai ada kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu kan sebetulnya ruang meeting darurat, di mana tempat untuk Musa ngerayu Tuhan mengubah keputusan itu sebetulnya, karena ada bait suci, ada kemah suci, ada yang namanya kemah pertemuan. Itu memang meeting room itu. Nah,
Tuhan akhirnya berketetapan, yang ini saya pilih. Nah sementara yang dipilih ini itu di luar nalar, karena dia dipilih bukan pada usia yang dianggap seharusnya, walaupun Israel pernah punya catatan, punya raja umur 7 tahun. Ya. Tapi itu kan dianggap purbakala gitu. Jadi ketika itu mau terjadi di zaman itu kok aneh. Karena ketika Daud diurapi, abang-abangnya Daud itu sudah menjadi prajuritnya Saul. Jadi makanya pemandangannya pincang. Ketika masuk ke rumahnya Isai, bolak-balik salah. Ya. Di dalam narasi teks Alkitab itu dia dialog dengan Tuhan yang kayak main, zaman dulu tuh ada kuis siapa dia tuh ya, masih ingat ya, hai siapa dia gitu kan. Tuhan nggak kasih cirinya, Tuhan perintah saja ke rumah Isai pilih. Makanya dia main tebak-tebak buah manggis itu. Pas dia lihat dia bilang, yang ini kan? Tuhan bilang bukan. Yang ini mesti bukan. Yang ini bukan. Sampai akhirnya dinasehatin di 1 Samuel. Ini 1 Samuel 16 ayat 7 ini Tuhan nasehatin dia sekaligus tegur. Saya enggak lihat apa yang kamu lihat, kamu mesti lihat yang saya lihat. Saya lihatnya hati. Ya. Nah, akhirnya keluar yang buluk kan gitu. Ini pasti buluk, bau matahari, bener. Anakmu kalau main di luar kemeringet itu kan bau matahari, kok ada baunya itu ya. Ya, bau panas itu. Karena memang ini anak yang mungkin mau diaborsi, takut dosa orang tuanya. Ya, keburu jadi. Tapi dianggap ngerame-ramein rumah. Akhirnya di usia yang tidak seharusnya, karena kalau di dalam sejarah perjanjian lama, anak laki-laki mulai bekerja dengan ayahnya usia 12 tahun, di bawah itu tidak boleh. Nah Musa itu disinyalir usianya di bawah, Daud itu usia di bawah 12 waktu itu. Di usia di bawah 12 sudah ngangon kambing domba milik ayahnya, ketemunya binatang buas. Itu sama saja dengan orang tua nyumpain mati anaknya, tapi biar yang bunuh binatang, kan begitu. Ayo le, sikat, kan gitu. Tiap hari tapi kok pulang, mungkin gitu kan? Oh, enggak mati ya, pulang sampai urusannya sama Goliat pulang. Dan akhirnya ini memang yang dipilih. Memang kenapa Anda dan saya harus jaga hati? Karena Tuhan lihatnya sampai kedalaman itu. Sampai kedalaman itu. Kalau Anda dan saya kan nilai orang biasanya dari perbuatan aja. Lu bikin begini susah nanti hidup lu. Belum tentu. Timeline setiap orang beda. Ya. Saya nggak percaya hidup itu seperti roda, enggak. Saya percaya firman, hidup harusnya terus naik. Tapi dalam proses terus naik kan speednya beda. Ada yang pelan, ya mungkin mentalnya mobil diesel, ya kan, perlu panas lama, baru gitu. Ada yang mungkin electrical, ya macam-macam, ya. Makanya hanya melihat bagaimana orang itu hari ini berlaku bersikap, tidak menentukan masa depannya dan Anda nggak bisa ramal itu. Karena Tuhan lihat hati. Dan daripada sibuk sama hatinya orang, urus hatimu. Ya. Lalu kemudian di Roma 8 ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya highlight, Allah yang menyelidiki hati nurani. Gini loh, Allah itu memperhatikan kenapa Anda dan saya melakukan sesuatu. Itu yang pertama menjadi perhatian Tuhan. Alasan, motivasi, kenapa Anda melakukan sesuatu, itu yang Tuhan perhatikan.
Bahkan untuk membuat orang tersebut mengerjakan rancangannya yang dia persiapkan, kita lihat dalam narasi Alkitab, seringkali Tuhan begitu sabar menunggu seseorang sampai hatinya termotivasi dengan benar. Anda ingat Musa? Musa dipakai Tuhan di usia yang tidak produktif. Umur 40, pisahin orang berantem. Karena orang yang ngotot dipukul, mati. Musa nggak mau kena hukum Mesir, dia kabur. Di tempat pelarian, dia ketemu perempuan, dia suka, dia nikahi. Bapaknya perempuan ini tuan tanah, namanya Yitro. Lalu kemudian Alkitab mencatat pada satu hari ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba milik mertuanya, ada semak duri yang menyala api tapi tidak terbakar. Dan dari sana suara Tuhan keluar, Musa, Musa. Momen itu terjadi 40 tahun kemudian. Jadi usianya berapa? 80. Usia 80 tahun. Gak punya tabungan, gak punya aset, numpang mertua, itu namanya miskin. Loh bener, laki-laki umur 80. Makanya Anda sebagai orang tua please, jangan buru-buru pensiun. Karena banyak orang tua bikin anaknya jadi ATM. Anak udah bisa kerja, dia leyeh-leyeh, bersantai, tinggal tunggu hidupnya disangunin anaknya. Anda sudah mati selagi hidup kalau kayak begitu modelnya. Tuhan takdirkan Anda jadi berkat sampai mati kok. Jadi berkat itu bukan tentang memberi, itu level 2. Anda main di level 1 dulu deh. Kalau mau jadi berkat, gak nyusahin orang. Itu level 1-nya. Ya, sebelum masuk di level 2 jadi berkat, main di level 1 dulu, gak nyusahin. Ya, makanya kalau ada temennya lagi liburan, itu jangan nitip-nitip oleh-oleh, nyusahin. Ya, ya, iya, nyusahin. Oh, kamu ini dimeterai jadi berkat kok. Ya, oh itu jangan nyusahin. Ya. Allah memperhatikan kenapa Anda melakukan sesuatu. Ini Musa di usia 80 itu unik kok. Ya. Tuhan bercakap dengan dia, Tuhan utus, sampai kemudian alasannya ada 3 lah kan. Pergi sana ya, nanti bawa keluar supaya beribadah kepadaku. Musa bilang, nanti kalau ditanya yang ngutus siapa? Tuhan bilang, bilang kepada mereka, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Saya nggak bisa ngomong, nanti saudaramu yang ngomong. Yang terakhir yang keren, tapi aku nggak punya apa-apa. Itu yang mantep. Bagus Tuhan kita tidak suka bully. Kalau bully habis dia. Ya, aku nggak punya apa-apa. Emang bener, lu kere kok. Uang nginep di rumah mertua kok 40 tahun, ganti kipam berapa kali? Ya, ya. Saya punya anak 4, 1 perempuan 3 laki. Kalau mantu laki saya itu numpang sampai 40 tahun. Benar-benar tak baptis di kolam buaya, Pak. Ya. Ya. Mau ngapain? Mau numpang atau mau kudeta kamu? 40 tahun. Tapi ya mungkin di zaman itu orang umurnya panjang-panjang, jadi 40 tahun itu biasa mungkin ya. Tapi gini loh, dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara lahiriah, rupanya ukuran Tuhan terhadap Musa adalah hati. Dan di situ titik tolaknya Tuhan pakai. Karena itu Allah memperhatikan kenapa Anda melakukan sesuatu. Itu dulu yang pertama. Makanya jaga hatimu sehingga kamu itu ngerti alasan dari setiap apa yang kamu lakukan. Kenapa kamu nikah? Ya.
bikin acaranya heboh, nyiapin semuanya detail, dikasih pertanyaan pendek itu nggak bisa jawab banyak. Ya. Kenapa nikah? Ya, karena ini kok mau kan gitu. Ya. Anda tahu nggak? Sekali ambil keputusan, Anda lihat muka itu sampai Yesus datang. Ya, mungkin kalau istri saya agak terhibur, karena kan saya berubah wujud. Dari gondrong, cepak, habis. Saya ada 3 sesi kok ini. Ya, ya, ya. Kalau dia kan gitu aja. Ya, itu ya, 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 ya. Anda jangan nikah karena yang lain nikah loh. Kenapa nikah? Ah, teman saya nikah. Ayo berapa di antara kamu yang remaja ibadahnya tempat yang lain kali ya Pak ya ruangannya. Kalau kamu dari SMA ke kuliah, ngambil jurusannya apa, kampusnya apa. Yang saya heran, nggak ada yang namanya kampus favorit itu. Setiap orang dipakai, ya karena kinerjanya kok. Kamu pikir nanti waktu wawancara ada pertanyaan, kamu kuliah di mana? Oh, berapa itu biaya kuliah? Nggak nanya. Kalaupun kamu kasih tahu, HRD akan bilang, siapa? Apa Pak? Yang nanya. Ya kan, paling gitu. Nggak ada, nggak peduli kok mereka. Ya, maka kuliah yang benar. Saya paling sebel tuh anak saya nomor 3 dulu pernah nanya. Tapi memang yang nomor 3 ini gue banget. Ya, nggak jauh dari cerminan saya. Bahkan urutan anak nomor 3 itu duluan nikah ya dia pecah telurnya. Ya. Pertanyaan dia ketika SMA mau kuliah, dia tanya gini, Pak, nanti saya kalau kuliah tuh kira-kira kuliah apa yang enak? Kurang ajar tuh. Kuliah apa yang enak? Wong nguliahinmu aja udah gak enak. Kuliah apa yang enak? Ya. Tapi ini loh, Tuhan itu perhatikan kenapa Anda melakukan. Makanya banyak orang akhirnya berhutang kepada ilmu yang dia pelajari. Karena waktu dia kuliah dulu, dia ada di kampus itu, dia ada di jurusan itu, karena teman-temannya ada di situ. Ya. Akhirnya ujungnya cuman buka warung. Ya memang ada cabang, babi guling 1, 2, 3, 4. Iya tapi kuliahnya apa? PR ya, public relation, ya ngobrolin sama yang datang makan, ya nggak gitu juga. Tapi ini loh, kenapa Anda lakukan sesuatu, alasannya akan dikejar itu ada di hatimu, dan Tuhan perhatikan itu. Kalau orang lain kan langsung perhatikan yang bagian kedua, kemudian langkah demi langkah Anda dan saya melakukannya, itu orang lain perhatikan. Namun gini, bagian yang kedua ini, langkah demi langkah Anda dan saya melakukannya. Tiap langkah yang Anda dan saya ambil, itu kan hasil dari respon hati. Ya. Itu makanya gini, kamu itu dihina belum tentu jadi terhina. Ya. Kamu itu ditekan belum tentu jadi tertekan. Karena tertekan dan terhina itu pilihan. Pilihan itu produk dari respon hati. Nah itu. Ya. Maka dari itu kenapa harus jaga hati? Karena menjaga hati itu urusanmu, bukan urusan Tuhan. Ini yang terakhir saya mau sampaikan. Karena ini yang bikin dunia jadi perang. Ya. Hati-hati lagi milih lagunya. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Ngawur. Amsal 4 ayat 23 tertulis demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang disuruh jaga hati? Iya, kita ini yang jaga hati. Tuhan bilang, makanya nyanyi coba yang tadi, Tuhan inilah yang ku mau, yaitu maumu, gitu. Mauku nggak gitu Tuhan bilang.
Yang aku mau Tuhan bilang kamu yang jaga hatimu, bukan aku yang jaga hatimu. Ya. Ini loh yang bikin akhirnya hidup dalam persaudaraan itu konfliknya berkepanjangan dan di luar konteks masalah akhirnya. Kenapa? Karena nyuruh orang lain untuk jaga perasaannya. Nah, kalau kamu nggak gitu sama saya nggak gitu sama kamu. Anda bisa bayangkan kalau Yesus baper, dia akan turun dari kayu salib. Katanya anak Allah. Coba dong suruh malaikat. Anda bisa bayangin kalau Yesus sebel. Ngomong apa? Itu dicabutin pakunya satu-satu. Wah kelar loh, nggak ada di sini. Ini bakal jadi gereja Yesus, gereja Kristus pertanyaan. Jadi gereja Kristus jawaban, karena Yesusnya baper. Ya. Berapa kali akan berpotensi terjadi konflik, tapi nggak konflik, karena Yesus jaga hatinya. Maka itu jaga hatimu, karena itu bukan urusan mertuamu. Yang mertua tolong, udah tua makin berhikmat, jangan makin goblok. Ya. Loh, saya udah punya mantu 3 sekarang, tinggal tunggu anak yang ini nih, yang paling kecil. Ya, itu kayaknya prosesnya panjang, karena saya bakal besaran sama Korea. Ya, panjang. Mantu 1, ura sombong nggak diangkat Pak. Mantu 1. Mantu yang pertama itu Sulawesi, mantu yang kedua itu Jawa, mantu yang ketiga tapi justru yang anak nomor 1, ini saya dapat Tionghoa kemarin, ya Batak ketemu Tionghoa. Ini sekarang yang dalam kandungan anak saya ini perempuan, nanti baru tanggal 20 Agustus besok acaranya apa ya namanya? Apa sih sekarang kalau di luar negeri itu acaranya yang tebak-tebakan nanti itu laki apa perempuan itu, pakai event organizer gitu-gitu kan, ya. Embuh nggak ngerti, pokoknya itu nanti akan terjadi acong atau ling-ling nggak ngerti Pak. Ya. Tapi saya mau sampaikan begini, kami sebagai orang tua melatih diri kami menjadi teladan di dalam hal perasaan. Kami nggak bisa tuntut anak orang untuk ngerti perasaan kami. Kami yang harus bangun perasaan baik antara kami dengan mereka. Sehingga rumah kami lebih diminati daripada rumah orang tuanya hari ini. Beneran, ya. Karena mereka baru rasa yang, ini yang asik nih, gitu. Dan menjadi asik, itu gak mujizat, itu ngelatih perasaan. Ya. Dimana Anda sebagai orang tua nggak perlu komentar terhadap menantumu kalau nggak diminta. Ya toh? Saya tahan diri loh. Waktu yang cucu pertama, itu kalau menantu saya kasih minum pakai botol, itu selalu kelelekan. You know what the meaning with the kelelekan, kayak yang gitu, ya. Dan saya lihat itu derajat kemiringannya nggak pas, kepalanya terlalu turun. Saya bilang istri saya itu gak apa, istri saya bilang diam. Gak mungkin dia bunuh anaknya, diam. Ya. Ya. Tapi ya itu hasil melatih diri. Ya, latih diri. Ya, udah. Kacau loh, Anda kalau udah tua dijauhin anak-anak. Yang model begitu, bersakit-sakit dahulu, meninggal dunia kemudian. Wes tua, ditinggal. Cobalah ya, coba. Ya koreksi hati kita masing-masing nih. Saya dari tadi malam coba istriku ya ngecek-ngecek ke rumah, video call. Wah, bubrah kamar saya. Mereka semua di kamar main. Ada nggak ada kami, betah. Ya, betah. Karena itu loh, kami jaga perasaan kami juga latih mereka jaga perasaan mereka. Karena enggak bisa untuk share tanggung jawab. Papa jaga perasaan saya dong. Loh kamu jaga perasaan.
Itu mau sampai kapan? Itu Yesus bangkit mati lagi, gak kelar-kelar. Ya, 700 Pentakosta gak selesai-selesai. Ya, begitu aja. Jaga hati, itu urusan kamu, bukan urusan orang lain. Kenapa Anda dan saya harus jaga hati? Di Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Gini, tadi di awal saya membahas sedikit tentang yang namanya mengikuti suara hati, masih ingat? Nah, hati itu dia bukan sekedar wajib diikuti karena memang dia adalah sensor yang Tuhan berikan pada tiap manusia sehingga si manusia memiliki sebuah arahan yang tidak terlihat dari hati itu. Problemnya adalah isi hatinya apaan? Nah, itu problem. Ya. Kontennya apa? Karena sensornya akan berfungsi sesuai kontennya. Anda jangan bercanda dengan bahan bakar kendaraan. Ya. Yang merah, yang hijau, yang kuning itu beda oktannya. Dan oktan yang berbeda akan menimbulkan kinerja yang berbeda, nggak bisa disamain. Ya. Saya waktu turun bandara, Rencar datang kasih mobil, saya tanya, ini saya harus pakai apa oktannya? Oh, pakai yang itu aja yang murah, enggak apa-apa gitu. Oke. Ya. Di rumah kami dari mobil yang besar sampai yang LGLC itu minimal 92 oktannya. Saya nggak kasih yang lain. Dan setelah saya pakai ini, mereka tadinya mau tanya, besar pastor? Enggak, kecil. Yang kecil karena cuma berdua. Walaupun nggak cocok Pak, kadang saya turun ya kan pakai celana pendek, kaos, tatoan, mobilnya cilik. Tapi nggak apa-apa lah di Bali kan gitu kan. Ya. Bener. Itu pergi yang tinggi-tinggi, Tabanan, Gianyar naik, ngempos. Saya rasa di telinga itu yang rasa, kalau nyonya mungkin enggak rasa karena yang perempuan enggak biasa dengan otomotif. Saya biasa saya bilang, alah ini akibat oktan rendah. Hatimu itu loh. Ya kalau cuman diisinya sinetron. Karena jalur konsumsinya kan dari mata. Ya. Apa yang Anda lihat, ada cerna, itu dikonsum. Ya. Dan nanti ketika ada sesuatu, pola hatimu merespon itu sesuai dengan konsumsi. Nah, ini kan repot ini. Ya. Kalau Anda konsumsi semua yang dari dunia ini, dan pasti Anda akan merespon dengan keliru. Ya saya ini ya Kristen Pak, tapi ya sabar ada batasnya. Ayatnya mana? Ada, Mazmur 703. Ya. Batasnya di mana? Ya. Mau yang mana lagi? Ya. Karena kalau di sini kan kita holy semua toh. Anda ibadah yang real itu kan ketika Anda keluar dari area ini, terus Anda di jalan di lampu merah sana. Oh di Bali ini, tidak ada kebenaran yang mutlak dalam lalu lintas. Enggak ada. Aku 2 hari, dari tanggal 2 saya di sini. 2 hari saya benar seperti di Jakarta. Tapi akhirnya saya menjadi tidak benar. Karena rupanya yang benar itu di sini aneh. Aneh. Ya, saya sampai tanya ke istri, kalau mau lurus, ini soalnya 3 di depan, belok kiri, lurus, belok kanan. Kalau lurus, kita ada di kanan apa di kiri kalau di sini? Ya udah di kanan ya. Istri saya bilang, tapi banyak yang di tengah. Di tengah itu garis padahal. Tapi ya sudahlah, ya. Apa yang Anda konsumsi itu mempengaruhi respon. Ya,
Gak cukup Anda dengerin firman di sini 45 menit, gak cukup. Pulang Alkitabnya buka lagi, baca lagi. Apalagi sekarang teknologi Anda bisa pakai, sambil tiduran aja bisa pakai handsfree atau Anda nyalain handphone Anda bisa pakai Alkitab tunanetra. Tahu nggak Alkitab yang saudara kita tunanetra? Alkitab suara itu. Enak toh? Kamu tidur ada yang baca ke. Markus 3. Kan, kamu tinggal tidur, kan? Biar penuh firman. Makanya saya ini 94 melayani sampai hari ini. Ada puluhan kematian yang saya layani. Saya paling sebel ngelihat keluarga yang meninggal itu menaruh Alkitab di sisi yang mati. Wong hidup aja nggak baca. Ya. Memang kamu pikir gampang baca Alkitab di peti mati? Hah? Nanti pulang latihan loh. Ya. Susah. Makanya Alkitabnya baca, Bos. Nanti tunggu tua, katarak, baru minta mujizat, aneh-aneh aja. Dulu zaman matanya terang nggak mau baca. Ya, ini udah mulai tua, mulai mau baca. Masalah kamu ngerti gak ngerti, baca. Karena apa yang kamu baca pasti tersimpan. Nah kalau kesimpan, nanti pas giliran dibutuhkan ada yang namanya penolong. Roh Kudus tolong kamu. Baru pas kejadian nanti kamu bisa, oh ini maksudnya. Oh ini. Ya. Kalau nggak pernah baca firman, nanya mulu kamu, kok gini? Nah itu. Makin tua ya, makin on. Orang menjadi tua dengan firman, jadi sumber hikmat buat anak-anak. Cucu tanya, anak tanya, karena kamu harusnya makin tua jadi Wikipedia, jadi Grandpapedia toh. Wong saya dari anak saya yang paling kecil sekarang umur 25, dulu dia kelas 2 SD, dia punya pertanyaan tidak rohani, tapi seorang bapak harus punya jawaban. Pak, kita ini kan laki-laki, betul. Kita kan tidak menyusui, betul. Kenapa punya pentil? Wah, itu ngeri, Pak. Anak saya umur kelas 2 SD itu belum ada Google. Karo mbah sopo tanya gitu. Saya ngecek di LIPI, Pak, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu tempatnya di Jakarta di Gatot Subroto. Saya cari tahu kenapa pria punya pentil. Ya. Ternyata setiap orang dari benih itu yang ketemu, awal mula dia jadi, itu semua manusia adalah female. After female baru dia kebentuk. Baru tahu toh? Punya pentil gak ngerti. Nah, ini yang terakhir. Khotbah hati kau sampai pentil itu. Lukas 21 ayat 34. Ya, itu sumber, baca makanya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita memang harus jaga hati karena hati itu dijaga urusan kita bukan urusan Tuhan, dan kita menjaganya dengan kebenaran yang kita konsumsi lebih banyak. Dan kalau sudah konsumsi kebenaran yang lebih banyak, jaga hatimu dengan kepentingan-kepentingannya Tuhan. Mari fokus pada apa yang penting bagi Tuhan. Jangan sibuk apa yang penting buat kamu. Karena apa yang penting buat Tuhan pasti baik untuk Anda dan saya. Ya, tetap mikir. Ya. Hidup itu jangan ngalir. Terencana. Hidup terus naik. Hidup yang terus naik yang Tuhan berkati Anda itu beda kinerja dengan air. Mengalir itu turun loh. Air selalu cari dataran yang lebih rendah. Enggak gitu cara kerja Tuhan memberkati Anda. Dibawa naik. Ya. Kalau mau dibawa naik,
Makanya Tuhan bilang, pikirin perkara yang di atas. Perkara yang di atas adalah tentang apa yang penting buat Tuhan. Bukan jadi orang yang gak mikir. Gak usah mikir lah, ngalir aja. Udah blek kuadrat nih. Ya, gak mikir kok. Jalanin aja, aneh. Ya. Firman bilang, mana mungkin dua orang berjalan tanpa kesepakatan. Itu firman. Anak muda sekarang goblok, kita jalanin aja dulu. Goblok bener. Itu gak firman punya. Firman bilang you make it deal dulu, baru jalan. Bukan jalan dulu, baru mantan. Itu repot. Ya. Makanya yang punya orang tua, sakit-sakit tua, kalau Anda berkunjung, jangan sok-sokan kasih nasihat yang aneh-aneh. Itu makanya Akung, udahlah gak usah mikir. Loh, kecuali mbokmu dan duwe utek. Selama manusia punya otak, dia mikir. Makanya saya heran dengan orang-orang yang pernah saya jumpai, gak mikir. Tapi ngakunya punya otak. Ya, mungkin kecil. Ya. Tapi gini, Anda gak bisa larang orang tua gak mikir kok. Makanya dari sekarang saling menginfluence satu dengan yang lain untuk ngelatih mikir yang penting buat Tuhan. Anda mau bicara tentang upgrading gereja, upgrading SDM jemaat, apa yang penting buat Tuhan, itu yang jadi fokus. Karena apa yang penting buat Tuhan, ketika Anda terikat dengan itu, Anda nggak akan lakukan hal yang sia-sia di muka bumi ini. Ada banyak hal yang useless dalam kehidupan kita karena kita fokus apa yang penting buat kita. Padahal Tuhan bilang nggak kehitung itu semua. Jaga hatimu karena semua yang baik, yang indah, yang kudus, yang sedap didengar sudah dimeteraikan oleh Kristus melalui Roh Kudus, dimeteraikan di dalam diri Anda dan saya. Itu artinya perjalananmu harusnya memenuhi apa yang Tuhan pesan. Dan semua ini bukan untuk kebaikan Tuhan, justru untuk kebaikan Anda dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba-Mu bicara dan kiranya Roh Kudus yang sudah menuntun kami dari awal, hamba-Mu mempersiapkan ini semua dan juga jemaat yang diurapi untuk mendengarkan. Sekali lagi ya Tuhan, urapi kami untuk melakukannya. Sehingga hidup kami boleh sampai pada tujuan Tuhan yang digenapi. Karena semuanya dalam hidup kami bukan tentang kami lagi, melainkan tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Dan itu terjadi di dalam nama Yesus. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa sehingga kami dapat berkumpul bersama di sini untuk memuji, meninggikan Engkau dan mendengarkan firman-Mu yang tentunya menjadi kekuatan bagi kami. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan, biarlah apa yang telah kami persiapkan dengan sukacita dan sukarela boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga untuk siap pelayan-pelayan-Mu yang bertugas mengambil bagian, biarlah Kau sucikan dan Kau kuduskan. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala hormat kuasa kemuliaan bagi nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, karena kami yakin pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka dan Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan, setiap tangan yang memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap yang sudah melayani hari ini, anugerah-Mu ditambahkan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan, pakai terus kehidupannya, berkati rumah tangganya, kemanapun dia pergi, nama Tuhan dimuliakan, Injil kebenaran diberitakan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya yang melihat tayangan ini juga di rumah, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus.
Yang dalam kesusahan Tuhan memberikan penghiburan. Yang dalam masalah Tuhan jalan keluar dalam setiap masalahmu. Kami percaya tidak ada nama, tidak ada kuasa yang lebih hebat dari nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati